Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari pelajaran hari ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, Pak Guru mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu apa? 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Selanjutnya anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang operasi bentuk aljabar. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang ada 5 ya. Yang pertama, sifat-sifat operasi hitung bentuk aljabar. 2. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. 3. Perkalian bentuk aljabar. 4. Pembagian bentuk aljabar. Dan yang kelima, pemangkatan bentuk aljabar. Baik, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang sifat-sifat operasi bentuk aljabar. Yang pertama, sifat komutatif. Pada penjumlahan berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi penjumlahan dibalik, hasilnya sama. Demikian juga pada perkalian, A kali B sama dengan B kali A. Sifat yang kedua, sifat asosiatif, yaitu kurungnya berpindah tapi hasilnya sama. Perhatikan, A tambah B tambah C yang dikurung AB-nya sama dengan A tambah B tambah C yang dikurung B tambah C-nya. Ini hasilnya sama. Demikian juga pada perkalian, A kali B kali C yang dikurung AB sama dengan A kali B kali C yang dikurung BC. Itu hasilnya sama. Sifat yang ketiga, sifat distributif. A kali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Atau kalau dibalik, A kali B tambah A kali C, maka faktor yang sama dipindah di luar kurung. A-nya sama ditempatkan di luar kurung, yang di dalam kurung yang berbeda, B tambah C. Nah, ini. Gitu ya. Demikian juga pada pengurangan, A kali B dikurangi C sama dengan A kali B kurangi C. Sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Ya, gitu ya. Contoh, 9X dikurangi 4X sama dengan 9X itu 9 kali X dikurangi 4X itu 4 kali X. Faktor yang sama kan X. X-nya di luar kurung, yang di dalam kurung 9 dikurangi 4. 9 kurangi 4 sama dengan 5. 5 kali X sama dengan 5X. Ini kurang X ya, 5X maksudnya itu. X. Nomor 2. Ini salah ya nomornya. Ini nomor 2 ini. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Ingat pelajaran yang lalu, suku sejenis adalah suku yang variabelnya sama. Bagaimana kalau tidak sejenis? Kalau tidak sejenis tidak bisa untuk penjumlahan pengurangan. Maksudnya berarti cukup ditulis apa adanya karena tidak bisa bergabung. Caranya yaitu jumlahkan dan kurangkan koefisien pada suku-suku sejenis tersebut. Kalau sukunya sudah sejenis, kita tinggal menjumlahkan atau mengurangi koefisiennya. Contoh nih ya, 4x kuadrat ditambah 5x kurangi 3 ditambah min x kuadrat tambah 6x tambah 2. Kita kelompokkan yang sejenis dulu. Ini 4x kuadrat kita kelompokkan dengan min x kuadrat. Ya, jadikan 1 plus 5x kita gabung dengan plus 6x ya, terus min 3 dengan 2 ya, sehingga menjadi ini 4x kuadrat min x kuadrat, faktor yang sama x kuadrat, yang berbeda 4 dan 1, berarti 4 kurangi 1 x kuadrat tambah 5 tambah 6 x dikurangi 3 tambah 2 kurangi 3 tambah 2. Jadi yang di atas ini tadi kurang min 3 ya. Lanjut, sehingga hasilnya 3x kuadrat plus 11x min 1. Min 3 tambah 2 kan min 1 ya. Gitu. Baik. Yang B sekarang, 3x kuadrat plus 2x min 5 dikurangi. Hati-hati kalau pengurangan dalam kurung min 2x kuadrat plus x plus 1.
Karena kalau pengurangan hati-hati nanti, karena kalau pengurangan ketemu min hasilnya berubah menjadi positif atau plus. Perhatikan 3x kuadrat plus 2x min 5, ini hati-hati, dikurangi min 2x kuadrat berarti menjadi tambah 2x kuadrat, terus dikurangi x menjadi min x, dikurangi 1 min 1 ya. Jadi ini tadinya ada plus menjadi min karena ketemu dengan negatif. Sekarang kita kelompokkan yang sejenis, 3x kuadrat plus 2x kuadrat ya. Terus plus 2x min x ya, min 5 min 1 ya. Terus 3 tambah 2x kuadrat plus 2 kurangi 1x dikurangi 5 kurangi 1, 5x kuadrat plus x dikurangi 6 ya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut dulu. Iya. Nomor 4, perkalian bentuk aljabar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perkalian bentuk aljabar sebagai berikut. A. Perkalian suku tunggal dengan suku tunggal dilakukan dengan cara mengalihkan koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Contoh, 3x kuadrat y kali 5y sama dengan 3 kali 5 kali x kuadrat y kali y ya, gitu ya, sama dengan 15 x kuadrat y kuadrat ya, gitu. Jadi kalau variabelnya sudah sama tinggal pangkatnya dijumlah, y kali y pangkat 2 nah, gitu ya. Kalau tidak punya x kuadrat, tidak punya pasangan dengan x yang lain, berarti cukup tulis x kuadrat saja, x kuadrat ya. Artinya berarti kali 1. Sekarang yang B, perkalian dengan suku tidak tunggal menggunakan sifat distributif. Contoh, 5x kali 2y min x. Nah, 5x itu suku tunggal, terus 2y min x suku 2, sehingga menjadi 5x kali 2y dikurangi 5x kali x sama dengan 10xy min 5x kuadrat ya, gitu. Nomor 2, 2x min y kali x plus 3y sama dengan 2x kali x plus 3y ya, salah satu kita pisahkan di luar kurung, yang di dalam kurung tetap, sehingga 2x kali x plus 3y tambah min y kali x plus 3y nah, gitu ya, sama dengan dikalikan 2x kuadrat plus 6xy plus min xy plus 3y kuadrat ya, sama dengan 2x kuadrat plus 5xy min 3y kuadrat. Atau kita hitung dengan menggunakan diagram seperti ini juga bisa. 2x min y, ini x plus 3y, ini tanda kali, ini x plus 3y, ini 2x min y, berarti ini x kali 2x kuadrat, x kali min y min xy, 3y kali 2x berarti 6xy, 3y kali min y min 3y kuadrat, terus digabungkan ini hasilnya 4 ini ya, gitu ya. Baik, lanjut pembagian bentuk aljabar sekarang. A. Pembagian oleh bentuk aljabar suku tunggal. Pembagian bentuk aljabar oleh bentuk aljabar suku tunggal dilakukan dengan membagi koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Ya, sama dengan perkalian tadi ya. Kalau perkalian ya yang dikalikan koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. Kalau pembagian yang dibagi koefisien bagi koefisien, variabel dibagi variabel, gitu ya. Operasi pembagian bentuk aljabar ini akan lebih mudah dilakukan dalam bentuk pecahan. Contoh, 8a kuadrat b dikurangi 6ab dibagi 2a. Kita ubah menjadi bentuk per ya, sama dengan 8a kuadrat b min 6ab per 2a. Ingat, waktu kita membahas pecahan, kita ubah menjadi 8a kuadrat b per 2a dikurangi 6ab per 2a. Paham nih ya? Ya, sama dengan, nah sekarang tinggal per sukunya kita bagi 8 bagi 2 4 nah gitu. A kuadrat bagi A B bagi 1 B gitu. Min 3B. Jadi hasilnya 4AB min 3B. B. Pembagian oleh bentuk aljabar suku 2 atau lebih. Pembagian bentuk aljabar oleh suku
bentuk aljabar dua suku atau lebih dilakukan dengan cara bersusun. Contoh, 2x kuadrat plus 3x min 9 dibagi x plus 3. Jadi seperti kita membagi bilangan bulat ya, atau bilangan asli. Ini yang dibagi ini 2x kuadrat plus 3x min 9 pembagian bersusun. Dibagi x plus 3. Yang kita lihat x-nya saja. Ini x-nya pangkat 2. Berarti pangkat 1 maka kalikan x. Koefisiennya 2 ini 1, berarti kalikan 2, kalikan 2x. Terus kita kalikan ke sini 2x kali x 2x kuadrat, 2x kali 3 6x. Terus dikurangi min 9 kurangi 0 atau kosong, min 9 tetap. Ini 3x kurangi 6x min 3x. Ya, tidak ada istilah mengambil dari sebelah kiri, tidak ada ya. Negatif 3x gitu. Sekarang ketika x kita bagi lagi dengan x. Ini x sudah, tinggal mikir angkanya. Ini min 3 ini 1, supaya menjadi min 3 maka ini kalikan min 3. Terus kalikan ke sini. Min 3 kali x min 3x, min 3 kali 3 min 9. Dikurangi ternyata sama, berarti 0. Sudah selesai. Jadi hasil dari 2x kuadrat plus 3x min 9 dibagi x plus 3 sama dengan 2x min 3. Ini hasilnya. Begitu kira-kira anak-anak, bisa dipahami ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan paham. Nanti kalau belum paham bisa bertanya lewat WA. Yang kelima atau yang terakhir, pemangkatan bentuk aljabar. Pemangkatan bilangan adalah perkalian berulang bilangan-bilangan yang dipangkat sebanyak pangkatnya. Pemangkatan dapat dituliskan a pangkat n sama dengan a kali a sebanyak n faktor, ya, banyak n sebanyak pangkatnya. A. Pemangkatan bentuk aljabar suku tunggal. Contoh, 2x pangkat 3 itu sama dengan 2x kali 2x kali 2x. Ya. 2x kali 2x 4x kuadrat kali 2x berarti 8x pangkat 3. Jadi koefisiennya 4 kali 2 8. Variabelnya x kuadrat kali x pangkat 3. B. Pemangkatan bentuk aljabar suku 2. Contoh, x tambah 2y pangkat 2 sama dengan x tambah 2y kali x tambah 2y. Seperti tadi, salah satu kita pisahkan, x kali x tambah 2y ditambah 2y kali x tambah 2y. Kita kalikan x kuadrat plus 2xy ditambah atau plus 2xy lagi tambah 4y kuadrat sama dengan x kuadrat, ini 2xy berarti 4xy plus 4y kuadrat gitu. Segitiga Pascal dapat digunakan untuk menentukan koefisien-koefisien hasil pemangkatan suku 2 a plus b pangkat n dengan n bilangan bulat positif. A plus b pangkat 0 sama dengan 1. Semua bilangan pangkatnya itu 1, ya kan? Sekarang a plus b pangkat 1, maka koefisiennya A1, koefisien B juga 1, maka ini 1 1 gitu. 1A plus 1B. Sekarang A plus B pangkat 2 1 2 1 2 ini berasal dari ini 1 tambah 1 2 ya. Jadi segitiga Pascal itu diawali 1 dan di akhir 1, tengahnya merupakan jumlah bilangan, dua bilangan yang di atasnya gitu ya. Jadi 1A kuadrat plus 2AB plus 1B kuadrat. Kalau pangkat 3 1 3 3 1, maka ini 1A pangkat 3 plus 3AB kuadrat plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus 1B pangkat 3. Ini angkanya ini perhatikan 1 3 3 1 sama dengan ini. Nah gitu ya, dan seterusnya sampai bawah. Contoh, x plus 2y kuadrat sama dengan, karena pangkat 2 berarti ini 1 2 1 koefisiennya 1 2 1. Maka rumusnya ini a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. A nya itu x berarti x kuadrat, b nya y, 2x kali 2y plus 2y pangkat 2 sama dengan x kuadrat plus 4xy plus 4y kuadrat. Ya gitu. Sekarang contoh soal yang berupa cerita nih ya. Ridwan membuat kerangka sebuah bak mandi berbentuk balok, ya, balok yang terbuat dari kawat yang panjangnya 5x-1 cm, lebarnya 4x-10 cm, dan tingginya 6x cm. Tentukan A. Persamaan panjang kawat dalam x,
Dan B, nilai X jika panjang kawat 1456 cm. Jawab. A, panjang kawat, panjang kerangka balok itu rumusnya karena panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, tingginya ada 4, maka rumusnya 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Sama dengan 4 kali 5x min 1 plus 4x min 10 plus 6x. Sama dengan 4 kali 5x plus 4x plus 6x min 1 min 10 di kelompok yang sejenis. Sama dengan 4 kali 15x min 11 sama dengan 60x min 44. Jadi persamaan panjang kawat adalah 60x min 44. B, untuk panjang kawat 1456 cm, maka panjang kawat sama dengan 6x min 44. 1456 sama dengan 60x min 44. Pindah ruas, 60x sama dengan 1456 ditambah 44. 60x sama dengan 1500, x sama dengan 1500 bagi 60 sama dengan 25. Nah, gitu. Latihan soal sekarang. Diketahui sebuah kubus dengan panjang rusuk x, jika panjang lebar tinggi kubus tersebut ditambah 2 cm, tentukan A, pertambahan luas permukaan kubus yang baru, dan B, pertambahan volume kubus yang baru. Nah, ini jawaban latihan soal. Diketahui R1-nya X, maka luasnya 6X kuadrat. R2 sama dengan X tambah 2, maka luasnya 6 kali X tambah 2 kuadrat. Sama dengan 6 kali X kuadrat plus 4X plus 4. Sama dengan 6 kali 24X plus 24. Pertambahan luasnya adalah L2 dikurangi L1. L2-nya 6X plus 24X, 6X kuadrat plus 24X plus 24 dikurangi 6X kuadrat. Sama dengan 24x plus 24. Pertambahan volume satunya x pangkat 3, volume 2 nya x plus 2 pangkat 3 sama dengan x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 12x plus 8. Pertambahan volumenya adalah V2 kurangi V1 sama dengan x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 12x plus 8 kurangi x pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 nya colek, tinggal 6x kuadrat plus 12x plus 8. Demikian anak-anak pelajaran pada hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham silakan bertanya lewat WA. Selanjutnya untuk latihan soal, kerjakan soal uji kompetensi 2 bagian yang A. Halamannya silakan dicari, menyesuaikan ya. Kemudian kerjakan di buku interaktif tersebut saja dengan cara menyilang jawabannya. Saya kira demikian pelajaran pada hari ini. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.